Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang khalifah alam dunia, yaitu manusia. Tapi kita lihat dulu ya tentang sejarahnya manusia, yaitu bapak moyang kita Nabi Muhammad yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi, yaitu tanah, air, api, angin ya. Dan tanah yang pertama kali dibuat untuk jasad Nabi Adam yaitu hamparan alam dunia. Air yang pertama yaitu air laut, api yang pertama yaitu api yang ada dalam gunung sebagai contoh adanya neraka. Dan angin yang pertama adalah angin dari surga sebagai udara bagi makhluk yang ada di alam dunia. Nah, Nabi Adam itu diciptakan dari itu ya, yang ada di bumi, dari 4 unsur yang ada di bumi. Dan istrinya Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam atau sebagian tubuh dari Nabi Adam ya, sampai melahirkan anak cucu turunan yaitu kita manusia. Dan anak cucu turunan Nabi Adam ya dibuatnya dari sperma atau air mani antara hubungan badan lelaki dan perempuan, dan lelaki tersebut memasukkan air maninya ke dalam rahim perempuan sampai membuah, dan buah itu sampai melahirkan anak ya. Kita harus tahu, makanya di setiap tubuh manusia ada saripati Adam, yaitu tanah, air, api, angin yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu ya. Dan manusia pun oleh Tuhan memilih, jadi pilihan ya. Hidup di alam dunia ini pilihan, mau pilih yang benar atau pilih yang salah ya, tinggal memilih. Jadi bukan takdir dari Tuhan kita melakukan kejahatan, melakukan dosa sampai kita ke neraka, bukan takdir dari Tuhan, tetapi pilihan kita yang menuju ke sana. Jadi takdir dari Tuhan itu bukan ini bagian surga, ini bagian neraka, walaupun dia berbuat jahat, karena di lauhi mahfuznya ada takdir dari surga, nantinya dia bertobat dan masuk surga, bukan. Jadi manusia di alam dunia itu memilih atau hidupnya pilihan. Jadi hidup ini pilihan. Mau pilih yang mana gitu ya. Jadi bukan masuk surga, masuk neraka, takdir dari Tuhan bukan, tapi pilihan. Kita milih yang mana, karena Tuhan hanya memberi modal pada manusia, raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia, dan memberi 2 jalan. 1 jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci, 2 jalan salah yang keluar dari kitab suci. Jadi kita memilih mau pilih yang mana. Betul. Dan manusia itu disebutnya menjadi khalifah alam dunia, dan kita harus tahu apa itu khalifah dan maknanya khalifah ya. Jadi yang disebut khalifah alam dunia itu manusia itu pemimpin makhluk yang ada di alam dunia, yaitu menjadi pemimpin. Contoh ya, air kita salurkan untuk membuat aliran air dari setiap rumah ya. Kita buat aliran air dari setiap rumah ya, dari ujung sampai rumah tepi jalan, membuat saluran air ya, yaitu 15 senti buat saluran air kolomeran ya, buat dari setiap rumah, dan dibangunkan selokan yang besar untuk menampung air dari setiap rumah tersebut. Dari selokan kan masuknya ke sungai, dari sungai ke muara, dari muara ke laut ya. Itu menjadi khalifah alam dunia, yaitu air dipernahkan. Dan kita pun wajib membenarkan hewan-hewan sebagai kita khalifah alam dunia. Hewan yang buas seperti harimau, singa, buaya jangan disimpan di rumah karena akan membahayakan diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Makanya kalau kita sebagai manusia, hewan yang buas seperti harimau, singa, ular, buaya kita simpan di tempatnya, yaitu di hutan ya. Dan kalau ada oleh pemerintah kan ada kebun binatang yang disimpan di sana untuk melestarikan hewan-hewan. Tapi jangan sampai hewan disimpan di rumah. Enggak apa-apa, kan hewan itu saya pelihara dari kecil umpamanya ya. Dia sudah jinak, dia tidak akan menerkam pada siapapun, kata orang yang memelihara hewan buas tersebut. Walau bagaimanapun hewan buas
tetap hewan ya, suatu saat, di saat dia lapar kan ada manusia itu ada sakit ya. Apabila, yang memelihara dari kecil dia lagi sakit tidak bisa memberi makan kepada hewan tersebut, di saat dia lapar, dia tidak akan memikirkan apapun, hanya masalah perutnya. Suatu saat majikannya yang memelihara dia dari bayi akan diterkamnya. Makanya membeli hewan yang buas jangan di rumah atau di halaman rumah, tapi hewan yang buas di tempatnya seperti gunung, hutan, dan kebun binatang. Jangan memelihara hewan buas di rumah karena akan membahayakan diri kita. Maka kalau kita tidak memelihara hewan yang buas, maka kita menjadi khalifah yang baik. Tetapi kalau kita memelihara hewan yang buas, yang akan membahayakan diri kita dan lingkungan kita itu bukan khalifah yang baik. Kita harus tahu ya. Jadi hewan yang buas disimpan di tempatnya, aliran cai dipernahkan oleh kita manusia, dan kita pun sebagai khalifah alam dunia wajib untuk membangun untuk kebaikan. Membangun rumah itu untuk kebaikan, bukan untuk keinginan kita, tapi kebutuhan kita dan orang lain. Contohnya, kalau kita menjadi khalifah yang baik di alam dunia, membangun ada aturan dari Tuhan ya. Yaitu membangun rumah itu kita harus memberi jalan kepada orang lain 50 senti dari pinggir, 50 senti dari pinggir sini, 50 senti dari belakang, dan 50 senti dari depan. Kita wajib memberi jalan. Apabila ada orang yang membangun rumah tidak memberi jalan kepada siapapun di pinggir kanan, di pinggir kiri, di belakang, dan di belakang dia habiskan semua tanahnya, maka itu bukan khalifah yang baik dan itu akan dimurkai oleh Tuhan. Jadi kita menjadi manusia itu menjadi khalifah yang baik yang melestarikan alam dunia, yaitu cara membangun pun harus menjadi khalifah alam dunia, yaitu harus memberi jalan kepada orang lain untuk kita dan orang lain melewati jalan, yaitu 50 senti dari pinggir, 50 senti dari belakang, 50 senti dari pinggir sini, dan 50 senti dari depan. Itu wajib ya. Kalau kita sama sekali tidak memberi jalan, jalan belakang, pinggir, dan depan, itu bukan khalifah yang baik, maka dilaknat oleh Tuhan. Dan kita pun wajib kalau mempunyai rumah itu mempunyai pekarangan atau halaman ya, halaman belakang, halaman halaman pinggir, dan halaman depan, tergantung sesuai tanah besarnya tanah kita. Kalau kita memberi jalan ya, sebagai khalifah yang baik, memberi jalan pinggir 50 senti, belakang 50 senti, pinggir kiri 50 senti, dan halaman 50 senti, 200 senti. 200 senti itu cuma 2 meter ya. Jadi kita memberi jalan untuk orang lain dan diri kita dari semua sudut rumah kita cuma 2 meter. Kalau kita mempunyai tanah umpamanya 10 tumbak. Satu tumbak itu kan 14 meter. Kalau 10 tumbak itu 140 meter. Hanya diambil 2 meter untuk jalan kita dan orang lain supaya bermanfaat. Jalan itu bermanfaat bagi semua manusia yang melewati jalan tersebut. Maka kalau kita tidak memberi jalan sama sekali kepada orang lain dan diri kita, maka bukan khalifah yang baik, maka dilaknat oleh Tuhan dan bagiannya neraka. Maka kita wajib ya, kita harus tahu khalifah itu apa ya. Cara membangun pun kita harus menjadi khalifah yang baik ya. Dan kalau kita punya halaman ya, halaman belakang, pinggir, dan depan, tergantung besar tidaknya tanah kita ya. Kita bisa membuat sepiteng untuk tempat kokotor ya. Kita bisa membakar sampah rumah sedikit-sedikit, dan karena sedikit tiap hari dibakar ya, sampah tidak akan menumpuk dan tidak akan dibuang sembarangan. Contohnya dibuang ke solokan atau walaupun sekarang ada penampungan ya, penampungan sampah. Kan penampungan sampah kalau dari setiap rumah kan menjadi banyak. Kalau dibakar akan menimbulkan api yang besar ya. Jadi sebaiknya kalau kita menjadi khalifah yang disuruh oleh Allah, khalifah yang baik, cara membangun pun harus baik. Itu khalifah alam dunia yang baik, yang melestarikan alam dunia, yaitu mempunyai halaman rumah untuk membakar sampah, untuk kita
bersantai, untuk anak-anak kita bermain di halaman belakang untuk membuat sepiteng, kan itu akan nikmat dari setiap rumah, dari rumah pinggir jalan sampai rumah pelosok ya, pelosok gang yang paling ujung, setiap rumah memberi jalan 50 senti dari setiap sudut rumah, yaitu belakang, pinggir, dan depan, dan mempunyai halaman masing-masing. Akhirnya kampung itu atau desa itu kalau menurut aturan dari Tuhan menjadi khalifah yang baik dalam pembangunan akan menjadi nikmat dari semua. Jadi kenikmatan itu akan dirasakan oleh manusia semua. Kan indah ya. Aduh, jalan sekian dari sekian indah, dari pinggir ini 50 senti, dari rumah ini 50 senti, 100 senti. Di belakang dari sini 50 senti, terus sampai ke ujung gang ya. Kan akan menjadi indah, yaitu melestarikan alam dunia. Setiap rumah punya halaman untuk membakar rumah, untuk membuat sepiteng. Akhirnya menjadi indah, damai, dan sentosa. Itu khalifah yang baik. Tapi sekarang banyak menjadi khalifah yang tidak baik dalam pembangunan, tidak memberi jalan sama sekali di pinggir, di belakang, semua tanahnya dibangun menjadi rumah, dihabiskan, tidak sama sekali tidak memberi jalan kepada dirinya dan orang lain, karena jalan itu buat kita dan orang lain untuk bermanfaat kepada orang lain ya. Semua dihabiskan sampai banyak ya di kota-kota. Di pinggir ini semua dihabiskan. Akhirnya yang ada di dalam gang sampai tertutup rumahnya, tidak ada jalan untuk keluar. Itu bukan khalifah yang baik dan bagiannya neraka. Maka kita harus tahu khalifah itu apa. Jadi khalifah itu bukan hanya yang memimpin dakwah, tetapi yang melestarikan alam dunia, seperti pembangunan rumah harus begini, seperti seorang petani ya. Jadi petani itu kita jangan meledek petani. Petani itu khalifah yang melestarikan alam dunia. Seperti contohnya menanam padi ya. Seorang petani menanam padi dari waktu menanam sampai dituai itu kan jaraknya lama ya, 3 bulan lebih ya, 3 bulan 100 hari sampai kita menuai padi tersebut. Dan padi tersebut dia konsumsi dan dia jual untuk kebutuhan dia sebagai berniagaan atau berniaga ya, menjadi petani. Dan hasilnya padi tersebut akan menghasilkan beras untuk semua manusia konsumsi. Nah, itu menjadi khalifah yang baik yang melestarikan alam dunia. Jadi jangan begini ya, cuma apa tuh kerjanya cuma petani. Jangan, petani itu khalifah yang baik yang melestarikan alam dunia ya. Jadi kita lihat yang beternak ayam, yang beternak sapi, kambing, beternak itu semua khalifah yang baik yang melestarikan alam dunia untuk kebutuhan manusia, yaitu khalifah yang baik. Kita sebagai pedagang itu khalifah, pedagang pun khalifah. Kita membeli barang dagangan dari petani, contohnya padi ya, digiling, terus kita jual kepada pasar, dari pasar ke warung, dari warung dibeli oleh manusia. Itu khalifah yang baik. Jadi khalifah itu menurut profesi masing-masing dalam kebaikan. Itulah khalifah. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan atau melebihi pun harus ada ijab qabul, yaitu memberi, yaitu pedagang yang baik menjadi khalifah yang baik, petani khalifah, atau kita sebagai seorang bidan ya untuk membantu kelahiran ibu-ibu yang akan melahirkan, itu khalifah yang baik yang bermanfaat bagi semua manusia. Jadi apabila ada manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain, itu namanya khalifah. Jadi khalifah itu bukan cuma apa tuh ulama yang mengajarkan ilmu, bukan. Jadi semua profesi masing-masing di jalan kebenaran dari Tuhan itu namanya khalifah. Sebagai pemimpin negara, kita sebagai presiden itu khalifah. Khalifah yang disuruh oleh Allah untuk melestarikan negara. Jadi asalkan kita memimpin negara dengan aturan dari Tuhan, itu khalifah. Tetapi kalau manusia yang menjadi khalifah yang buruk atau apa tuh yang merusak alam dunia, contohnya apa tuh pohon yang besar di gunung dan di hutan ditebang ya, dijual, hasilnya dia memperkaya diri, tapi menjadi
musibah kepada orang lain, itu namanya halipah yang buruk yang akan dilaknat oleh Tuhan, ya. Jadi kita harus tahu, jadi manusia itu halipah, halipah alam dunia itu pemimpin bagi makhluk yang ada di alam dunia. Contohnya, kita pembangunan harus memberi jalan kepada orang lain kalau membangun rumah. Kalau kita membangun rumah menutup jalan, yaitu kita tidak memberi jalan sama sekali kepada orang yang ada di belakang kita ya, contohnya kita di pinggir jalan. Kita habiskan tanah kita sama sekali tidak memberi jalan untuk orang lain, itu dilaknat oleh Tuhan karena bukan halipah yang baik. Sampai-sampai orang yang ada di dalam gang ya, yang ujung, sampai tidak bisa keluar dari rumahnya karena ditutup semua oleh manusia yang ada di depannya. Itu bukan halipah yang baik dan itu halipah yang buruk yang akan dilaknat oleh Tuhan. Makanya cara membangun rumah kita harus tahu aturannya supaya kita menjadi halipah. Halipah itu yang bermanfaat kepada manusia lain ya. Contohnya kita sebagai ulama ya, kita harus memanfaatkan ilmu kita atau menyebarkan ilmu kita supaya ilmu kita menyebar dan diamalkan oleh orang yang mendengar. Itu halipah ya, sebagai ulama pun halipah, yaitu yang menyebarkan ilmu-ilmu yang benar. Tetapi sebaiknya menjadi ulama mengajarkan akhlak-akhlak dalam Al-Quran yang sudah tertata rapi ya, seperti contoh. Iya, halipah seperti ini. Halipah kan, yang disuruh oleh Tuhan manusia itu halipah alam dunia atau pemimpin alam dunia. Bagaimana halipah itu? Ya jelaskan ya, halipah itu cara membangun rumah harus begini, cara, melestarikan alam dunia seperti petani, seperti pedagang, seperti bidan, itu halipah semua. Seperti pemimpin negara, kalau memimpin kenegaraan dengan yang ada aturan Tuhan itu halipah yang baik. Tetapi walaupun memimpin negara, kalau sudah keluar dari aturan Tuhan, itu bukan halipah yang baik dan itu dimurkai Tuhan. Walaupun kita sebagai orang yang membangun rumah, kalau kita tidak menuruti aturan dari Tuhan dan menyengsarakan orang lain, itu bukan halipah yang baik dan itu dilaknat oleh Tuhan. Maka jadilah kita manusia di alam dunia ini untuk memilih yang benar dari Tuhan dan menjadi halipah alam dunia, yaitu yang melestarikan alam dunia dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jadi halipah itu yang memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan beri manfaat kepada orang lain. Jadi yang disebut halipah itu yang memberi manfaat kepada kita, keluarga dan orang lain. Seperti contohnya memberi jalan. Jalan itu kan eh manfaat bagi orang yang melewati ya. Kalau kita menutup jalan, maka kita bukan halipah yang baik, maka bagiannya neraka. Contoh dalam membangun rumah kita wajib menjadi halipah, yaitu memberi jalan dari setiap rumah, memberi jalan untuk jalan orang yang melewat, bukan hanya kita tetapi orang lain siapapun pasti akan berjalan kepada jalan, maka akan bermanfaat kalau kita memberi jalan kepada orang lain ya. Kalau kita menutup jalan kepada orang lain, maka kita menjadi halipah yang tidak baik, maka bagiannya neraka. neraka. Kita harus tahu ya. Jadi halipah itu bukan cuma yang menyebarkan ilmu, tapi halipah itu menjadi petani, pedagang, menjadi seorang bidan, menjadi kepala negara, menjadi RT, RW, lurah, asalkan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang memanfaat kepada kita dan orang lain, itu namanya halipah Halipah. yang baik. Kita menjadi seorang penceramah, menceramahi umat supaya supaya menginjak jalan yang diridhoi oleh Allah, itu halipah. Jadi semua manusia bisa menjadi halipah karena manusia itu halipah, tetapi halipah itu yang memberi manfaat kepada kita sendiri dan orang lain ya. Jadi kita harus tahu itu halipah itu apa ya. Jadi bukan hanya yang menyebarkan ilmu agama halipah itu, tapi semua menurut profesi itu namanya halipah asalkan memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada orang lain, itu namanya halipah. Kalau tidak memberi manfaat kepada orang lain hanya untuk diri kita sendiri tapi orang lain banyak yang kecewa dan banyak musibah dari perilaku kita, itu namanya bukan halipah tapi orang yang dilaknat oleh Tuhan, yaitu tidak mengemban amanah dari Tuhan sebagai halipah yang baik Neraka. dan bagiannya neraka. Nah, inilah ya ilmu dari saya tentang kehalipahan manusia. Jadi halipah itu menurut profesi masing-masing semua halipah alam dunia asalkan memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada orang lain untuk kehidupan dari dunia sampai akhirat. Tapi jangan lupa ya, niat sholat.
Aha. Iya, benar. Jadi, tetap kita menjadi khalifah itu, tetap pokok inti kehidupan kita jalankan, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, dan mengharap keridhaan Allah. Sholat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan ya. Dan akhlak yang baik kepada sesama makhluk, dan khususnya manusia, dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik, dan menjalankan kekhalifahan alam dunia. Sebagai kita petani, jadilah petani yang baik yang melestarikan alam dunia. Sebagai kita pedagang, jadilah pedagang yang baik yang melestarikan alam dunia, yaitu memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Sebagai seorang bidan, seorang dokter, sebagai presiden, DPR, MPR, semuanya khalifah asalkan menurut aturan dari Tuhan, semua khalifah yang baik. Kita sebagai yang membangun rumah, ya, sebagai kan bas itu ya tergantung yang punya rumah, tetapi kita yang punya rumah harus menjadi khalifah yang baik untuk manfaat kita dan orang lain, yaitu memberi jalan ya kepada orang lain itu menjadi khalifah. Kalau orang tidak mau memberi jalan sama sekali kepada orang lain, maka bagiannya neraka. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.